Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Saya percaya bahwa segala yang terbaik Tuhan senantiasa sediakan bagi setiap kita. Nah, hari ini saya mau berbicara mengenai menikah atau pernikahan. Nah, di dalam 2 Korintus 6 pada ayat yang ke-14 dikatakan begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, ada istilah yang mengatakan seperti ini, bahwa kalau menikah harus dengan yang seiman. Nah, apa sih maksudnya menikah dengan yang seiman? Nah, saudara kasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang menikah dengan seorang orang yang seiman, kebanyakan tentunya orang berpikir seiman berarti satu agama, satu denominasi, atau bahkan satu gereja lokal. Tetapi apakah benar itu yang dimaksudkan oleh Alkitab? Nah, firman Tuhan menyingkapkan sesuatu yang lebih dalam mengenai seiman. Seiman itu bukan sekedar label keagamaan, melainkan tingkat kedewasaan kerohanian. Artinya, dua orang yang hendak menikah harusnya sama-sama berjalan dalam Kristus dengan kematangan iman yang serupa. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, seiman itu bukan sekedar satu agama, tetapi satu dalam kedewasaan iman. Nah, banyak orang Kristen menikah hanya dengan pertimbangan ya yang penting sama-sama Kristen. Tapi jujur, kalau yang satu masih bayi rohani, maka ini akan mudah goyah kan? Tidak mengerti firman, hidup dagingnya masih dominan, sementara yang lainnya bertumbuh dewasa rohani, maka perjalanan hubungan dua orang ini antara laki dan perempuan ini akan menjadi timpang. Itu sebabnya seiman itu berarti sama-sama mengenal Tuhan, bertumbuh dalam firman, dan kehidupannya dipimpin oleh Roh Kudus bersama-sama ya maksudnya. Karena Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, itu yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua, ilustrasi dari Paulus tentang membajak dengan dua hewan yang seimbang. Paulus memberikan gambaran jelas di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, yaitu seperti petani yang membajak sawah dengan dua ekor kerbau yang sama-sama kuat agar bajakannya lurus dan hasilnya berkualitas. Nah, seandainya kalau satu kerbau kuat dan satunya lemah, maka hasilnya itu bajakannya akan bengkok, pekerjaan berantakan, hasilnya menjadi tidak maksimal. Demikian juga dengan pernikahan. Harus ada kesepadanan rohani antara pria dengan wanita di dalam kerohanian mereka. Nah, pelajaran yang ketiga, kesalahan umum dalam gereja hari ini adalah apa? Banyak pernikahan dilakukan tanpa fondasi rohani yang kuat. Mirisnya lagi, kalau ada pendeta dibayar dengan uang tertentu mau menikahkan antara laki-laki dengan perempuan tanpa memberikan dasar-dasar kebenaran firman atau dasar rumah tangga yang benar. Kan bahaya kayak begini. Ada banyak pendeta yang penting cuan gitu kan, yang penting ada uangnya, sini diberkati dan jadi gitu loh. Nah, ingat ini, pasangan akhirnya dinikahkan oleh gereja seperti itu, padahal masih bayi rohani, belum mengerti artinya kasih, belum mengerti artinya pengampunan, pengorbanan, dan kepemimpinan di dalam Kristus. Akibatnya rumah tangga yang seperti itu mudah retak, karena dibangun di atas emosi, bukan didasari oleh iman yang matang. Kita bisa melihat bagaimana di dalam Matius 7 ayat 24-27 ada rumah yang dibangun di atas batu, ada rumah yang dibangun di atas pasir. Dua-duanya dibangun dengan dasar yang berbeda dan dua-duanya mengalami situasi yang sama. Datanglah hujan, datanglah angin, datanglah banjir. Yang terjadi, rumah yang dibangun di atas batu tetap berdiri kokoh. Sedangkan rumah yang dibangun di atas pasir rusak dan hebatlah kerusakannya karena tidak memiliki dasar yang benar. Pelajaran yang keempat, nah pentingnya pembinaan sebelum menikah. Itu sebabnya gereja dipanggil bukan hanya memberkati pernikahan, tetapi mempersiapkan pasangan agar menjadi matang di dalam kerohanian. Nah, bimbingan pranikah bukan sekedar formalitas, tetapi proses pembentukan karakter Kristus di dalam kehidupan calon pasangan suami dan istri. Nah, pernikahan yang lahir dari dua pribadi yang dewasa rohani tadi, seiman, sama-sama dewasa rohani, ini akan saling menopang, bukan saling menyeret ke bawah. Nah, karena itu
Ini menjadi ketetapan, ini menjadi pemahaman bagi setiap jemaat Tuhan. Artinya bagi Anda yang belum menikah, ingat ini, jangan hanya mencari pasangan satu gereja. Ya, tetapi carilah yang sama-sama bertumbuh dalam Kristus Yesus. Jangan kompromi hanya karena sudah umur. Jangan kompromi hanya karena udah waktunya nih merit nih. Jangan pernah kompromi. Ini buat Anda yang belum menikah. Nah, bagi Anda yang sudah menikah bagaimana? Nah, kalau Anda sudah menikah, jika terjadi ketimpangan rohani di dalam rumah tangga Anda, ya saya katakan suami istri jangan menyerah. Karena sudah menikah Anda, bangunlah komitmen, teruslah bertumbuh, doakanlah pasanganmu, jadilah teladan antara kalian berdua, jadilah petunjuk iman untuk membangun terus-menerus di dalam keluarga kalian. Karena saya percaya di dalam hubungan suami istri yang sudah terjadi, di situ akan ada pengaruh yang sangat kuat antara suami ke istri dan demikian dengan sebaliknya. Jadi terus doakan pasanganmu dan jangan pernah menyerah untuk membawa pasanganmu menjadi pasangan yang seiman dalam artian yang memiliki taraf iman kedewasaan di dalam Tuhan. Dan bagi gereja-gereja yang ada saat ini, mari kita serius untuk menyiapkan generasi muda untuk masuk pernikahan. Para gereja-gereja ingat ini, agar kita tidak melahirkan atau menerbitkan rumah tangga yang rapuh. Tapi harusnya gereja bisa menerbitkan rumah tangga, yaitu keluarga yang kuat di dalam Kristus Yesus. Nah, saya closing, berarti saudara, menikah dengan orang seiman bukan sekedar menikah dengan orang yang beragama yang sama. Itu berarti menikah dengan orang yang sama-sama dewasa di dalam Kristus, yang bisa berjalan seiring, yang bisa berjalan seimbang dan bersama-sama membangun rumah tangga yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Mari camkan ini, ingatlah, dua kerbau yang seimbang akan menghasilkan bajakan yang lurus. Dua pribadi yang dewasa rohani akan menghasilkan keluarga yang kuat. Kiranya setiap rumah tangga yang lahir di tengah jemaat ini menjadi keluarga yang kokoh, yang berakar dalam Kristus, dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang dalam membangun rumah tangga mereka. Selamat beraktivitas, saudara, diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.